Kunjungan mendadak part 2. Dania masih mematung di tempatnya berdiri, mencoba mencerna apa yang terjadi. Tapi sebanyak apapun dia mencoba berpikir, dia tetap tidak mendapat alasan apapun. Kenapa laki-laki itu sampai datang ke tempatnya bekerja, memproklamirkan dia sebagai suami. Kecuali, ya, satu hal terpikir Dania, menaikkan level penyiksaannya. Nona muda, sejak kapan laki-laki ini sudah berdiri depanku? Sekretaris Han berdiri di depannya dengan wajah masih tersenyum, semakin membuat kekesalan naik ke ubun-ubun. Dania refleks memukul lengan lelaki di hadapannya. Han terkejut saat tangan Dania kembali memukulnya untuk kedua kali. Ini pertama kalinya. Ada yang kurang ajar mendaratkan tangan di tubuhnya. Nona, suara Han datar terdengar. Kenapa membawanya ke sini? Berteriak tapi dengan suara pelan. Takut yang di lantai 2 mendengar. Tuan muda yang mau datang ke sini. Saya juga tidak tahu kenapa tuan muda mau datang ke sini. Kenapa? Dania melotot. Saya tidak tahu, Nona. Plak. Tangan Dania kembali memukul lengan Han. Han benar-benar dibuat terkejut. Tidak mungkin kamu tidak tahu kan? Gadis itu mencengkram lengan yang dipegangnya. Belum selesai urusan dengan Han, tiba-tiba sebuah suara yang memecah ketenangan pandangan Han pada Dania. Kau mau mati, membuatku menunggu. Dari lantai 2 terdengar teriakan. Dania terperanjak. Dia melepaskan cengkrangan di lengan Han dan berlari menaiki tangga. Sementara Han menyentuh lengan yang tadi dicengkram Dania. Ternyata Anda kuat juga ya, Nona. Senyum tipis dari bibirnya. Lalu dia melangkah dan duduk di kursi plastik dekat tangga. Dania berhenti tepat di depan pintu. Melihat Saga duduk bersandar di sofa yang biasanya dia pakai tidur. Duduk. Saga menepuk ruang kosong di sampingnya saat melihat Dania muncul. Hati-hati Dania melangkah. Lalu duduk di tempat yang ditunjuk Saga. Tangan Dania sudah gemetar, apalagi saat Saga lagi-lagi menyentuh rambutnya. Rambutnya yang sekarang terikat tinggi. Tunggu, rambut. Tidak. Penampilanku, bagaimana ini? Ternyata seperti ini penampilanmu yang sesungguhnya. Tubuh Dania membeku. Saat tangan Saga menyusuri pipi dan lehernya, dia hanya bisa menggigit bibirnya. Apa baju ini ada di lemari pakaianmu? Tidak, Tuan. Ini pakaian saya yang saya bawa dari rumah. Bagaimana ini? Aturan berpakaian jelas-jelas ada di draft berlembar-lembar yang ditulis sekretaris Han. Dania berusaha mengolah pikirannya, menemukan alasan yang paling masuk akal yang bisa dia berikan. Terserah kau mau pakai baju apa di luar rumah, aku tidak peduli. Dasar pendusta, kau bilang tidak peduli. Terus kenapa kemari? Mau menyiksaku? Tidak cukup di rumah. Di luar rumah juga harus gitu menyiksaku begini. Kau tidak senang aku di sini? Saga menyeringai. Bagaimana mungkin saya tidak senang, Tuan? Anda datang ke tempat jelek seperti ini merupakan kehormatan bagi saya. Dania menepukkan kedua tangannya depan wajahnya, sambil tersenyum ceria. Kalau kau tahu, berterima kasihlah. Ya Tuhan, ada ya makhluk tidak tahu malu seperti ini? Terima kasih Tuan atas kunjungan Anda. Sekarang pergilah, pergi dari sini. Nanti bagaimana aku menjelaskan pada yang lain coba? Dan apa itu tadi, suami? Kenapa juga kau bilang kau suamiku? Kau tidak mau memberiku minum? Ah, iya minum. Sebentar Tuan, saya turun sebentar. Dania beranjak, setengah berlari menuruni tangga. Dia melirik tajam pada sekretaris Han yang sedang duduk sambil sibuk dengan HP-nya. Laki-laki itu mengangguk dan tersenyum. Dania melengos masam. Dania mengambil bungkusan makanan yang tadi dibelinya. Lalu naik lagi ke lantai 2, melewati sekretaris Han tanpa menoleh. Dia menarik meja kecil lalu membuka bungkusan plastik makanan yang dibawanya. Apa itu? Saga melirik. Cilok dan siomay, apa Anda mau mencoba? Dania membuka kap minuman. Dia tadi membeli dugan jeruk dan jus sirsak. Anda mau yang mana? Tunjuknya sambil mengangkat gelas di kedua tangannya. Apalagi itu? Ini dugan yang diberi jeruk peras, dan ini jus sirsak. Dania menodorkan 2 gelas agar bisa dipilih salah satu. Berikan semua kepadaku. Apa? Kenapa ada orang tidak tahu malu begini sih? Saga menedot jus sirsak terlebih dahulu, lalu terdiam dan mencoba merasainya. Lalu dia mengambil gelas satunya dari tangan Dania. Menedotnya lagi dengan cara yang sama. Lalu setelah menimbang beberapa saat, sepertinya dia memilih gelas dugan dan jeruk peras. Minumlah. Saga menodorkan gelas jus sirsak ke depan wajah Dania. Apa? Itu kan bekas bibir Anda, Tuan. Bukannya seperti ciuman tak langsung. Tidak apa-apa, Tuan. Kalau Tuan mau minum semuanya. Ambil, aku memberimu bukannya berterima kasih. Apa sekarang kau sedang membatahku? Tidak, Tuan. Dania mengenggam tangan Saga, lalu mengambil jus sirsak di tangannya. Terima kasih minumannya, saya akan menikmatinya dengan sukacita. Ini kan minumanku, kenapa aku yang harus berterima kasih? Aku minum bekas bibirmu lagi. Minum. Baik, Tuan. Dan aku menghisap bekas bibir pria gila ini. Apa Anda mau mencicipi ini? Dania mengambilkan satu buah cilok dengan tusukan bambu. Kau sedang tidak berencana meracuniku dengan makanan aneh itu kan? Dania tergelak. Sementara Saga terperanjak melihat tawa di bibir Dania. Untuk pertama kalinya Saga melihat gadis depannya itu tersenyum tanpa dibuat-buat.
Lihat, enak loh, Anda tidak mau. Habiskan saya sendiri. Ah, baik-baik. Dania kembali menyuapkan cilok berbumbu kacang ke dalam mulutnya. Sore itu mereka bicara selayaknya sesama manusia. Saga bertanya tentang apa yang dilakukan Dania sepanjang hari di ruko ini. Dania pun menjawab dengan antusias, seperti obrolan dengan teman. Mereka menghabiskan minuman dalam gelas mereka masing-masing.